Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran saya. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang jenis dan bentuk-bentuk badan usaha. Jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya dibagi menjadi 5. Yang pertama, badan usaha ekstraktif. Yang kedua, badan usaha agraris. Yang ketiga, badan usaha industri. Yang keempat, badan usaha dagang. Dan yang kelima, badan usaha jasa. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya menggali, mengambil, ataupun mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Berikut contoh kegiatannya. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berhasil guna. Berikut contoh badan usaha agraris. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Berikut contoh badan usaha industri. Badan usaha dagang adalah badan usaha yang kegiatannya membeli dan menjual kembali barang hasil produksi tanpa mengubah bentuk ataupun sifat barang tersebut. Berikut contoh badan usaha dagang. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Berikut contoh kegiatan dalam badan usaha jasa. Bentuk-bentuk badan usaha ada 3. Yang pertama, BUMN dan BUMD. Yang kedua, BUMS. Dan yang ketiga, koperasi. Badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Persero. Yang kedua, Perum. Dan yang ketiga, Perjan. Kita akan membahas BUMN yang pertama, yaitu Persero. Pengertian dari Persero adalah badan usaha yang modalnya paling sedikit atau minimal 51% dari total saham badan usaha dikuasai atau berasal dari negara dan sisanya berasal dari pihak lain. Ciri-ciri dari Persero yang pertama adalah usulannya dilakukan oleh menteri. Yang kedua, modalnya berbentuk saham. Yang ketiga, sebagian atau seluruh modalnya merupakan milik negara. Yang keempat, pemimpinnya adalah direksi. Yang kelima, tujuan Persero adalah mendapatkan laba. Kelompok BUMN yang kedua adalah Perum, perusahaan umum.
Pengertian perum adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya berasal dari negara dan kepemilikan perum ini sepenuhnya di tangan pemerintah. Ciri-ciri dari perum. Yang pertama, perum didirikan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perum dipimpin oleh direksi atau direktur. Yang ketiga, modalnya berbentuk obligasi bagi perusahaan go public. Yang keempat, pegawainya adalah pegawai perusahaan swasta. Berikut contoh perum yang ada di Indonesia. Pengertian perjan. Perjan adalah salah satu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bentuk BUMN ini memiliki fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ciri-ciri perjan. 1. Karyawannya berstatus pegawai negeri. 2. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah. 3. Tujuan utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Berada di bawah departemen. Berikut contoh perjan yang pernah ada di Indonesia. BUMD, singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan, serta juga pembinaan pemerintah daerah. Ciri-ciri BUMD. 1. Merupakan badan usaha yang didirikan di bawah pemerintah daerah. 2. Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan absolut. 3. Sebagian besar atau seluruh modalnya dikuasai Pemda. 4. BUMD dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Berikut contoh BUMD yang ada di Kalimantan Tengah. Bentuk badan usaha yang kedua adalah BUMS yang memiliki 4 kelompok. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan komanditer, yang ketiga firma, dan yang keempat perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan badan usaha. Ciri-ciri perusahaan perseorangan. 1. Dimiliki oleh perseorangan. 2. Sistem pengelolaannya sederhana. 3. Permodalan perusahaan perseorangan biasanya lebih kecil atau tidak besar. 4. Kelangsungan bergantung dari para pemiliknya. Kelebihan perusahaan perseorangan. 1. Menerima semua keuntungan. 2. Bebas bergerak. 3. Pajak yang rendah. 4. Organisasi murah dan sederhana. Kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Besarnya perusahaan terbatas. 2. Kelangsungan perusahaan tidak terjamin. 3. Tanggung jawab tidak terbatas. 4. Kurangnya kesempatan pada karyawan untuk maju. Berikut contoh perusahaan perseorangan. Pengertian firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri anggota minimal 2 orang dan memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha. Ciri-ciri firma. 1. Sekutu aktif dalam pengelolaan perusahaan. 2. Tanggung jawab tanpa batas untuk semua risiko yang terjadi. 3. Akan selesai jika salah satu anggota mengundurkan diri. 4. Anggota perusahaan saling kenal dan saling percaya
Kelebihan firma. 1. Pemimpin perusahaan dapat dibagi sesuai keahliannya masing-masing. 2. Kesinambungan badan usaha terjamin. 3. Pinjaman untuk modal mudah diperoleh. 4. Modal firma lebih besar daripada bisnis individu. Kekurangan firma, sulit membuat keputusan karena perbedaan pendapat dari pemimpin yang lebih daripada satu. 2. Kesalahan anggota harus dibagikan. 3. Tidak ada pemisahan properti. Berikut contoh firma. CP, Persekutuan Komanditer, adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari 2 orang atau lebih yang terbagi dalam 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ciri-ciri CP. 1. Pada CP terdapat 2 jenis sekutu, sekutu pasif dan sekutu aktif. 2. Sekutu aktif merupakan anggota yang berperan menjalankan perusahaan. 3. Sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa menjalankan perusahaan. 4. Sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya menanamkan modal. Kelebihan CP. 1. Proses pendirian tergolong mudah. 2. Lebih mudah mendapatkan modal usaha. 3. Kemampuan manajemen lebih besar. 4. Pada sekutu pasif hanya menanamkan modal. Kekurangan CP. CP tergantung dengan sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin sekutu, sehingga perkembangan perusahaan tidak menentu. 2. Pada modal yang diserahkan kepada perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. 3. Sering terjadi konflik antar sekutu yang berada di dalam CP. Berikut contoh CP. Pengertian PT adalah suatu jenis badan usaha yang dilindungi hukum dengan modal yang terdiri dari saham-saham. Ciri-ciri PT. 1. Pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan. 2. Modal PT berasal dari saham-saham dan obligasi. 3. PT tidak mendapat fasilitas dari negara. 4. Kekuasaan tertinggi pada PT dibentuk melalui RUPS. Kelebihan PT. 1. Merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin meskipun terjadi pergantian kepemilikan. 2. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. 3. Pemindahan saham dari satu pemilik saham kepada pemegang saham lainnya dilakukan dengan mudah. 4. Kekurangan PT. 1. Pendirian PT membutuhkan biaya yang cukup besar. 2. Proses pendirian cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan usaha lainnya. 3. Sebagian pemegang saham sering menganggap perusahaan merahasiakan keuntungan yang didapatkan. 4. PT dikenakan pajak karena salah satu subjek pajak. Berikut contoh PT. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi: bersifat sukarela pada keanggotaannya. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 3. Koperasi bersifat non-kapitalis. 4. Kegiatannya berdasarkan prinsip swadaya, swakarta, dan swasembada. Kelebihan koperasi: 1. Kegiatan koperasi lebih mengutamakan kepentingan anggotanya. 2. Untuk menjadi anggota koperasi tidak dengan paksaan, bersifat sukarela. 3. SHU dibagikan sesuai jasa yang dilakukan masing-masing anggota. Kekurangan koperasi: 1. Mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dan modal. 2. Kurangnya kesadaran dari anggota koperasi. 3. Koperasi sulit bersaing dengan badan usaha lainnya. Berikut contoh koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha.